Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Irsan Lansyah, NIM 2011-942. Baik, di sini saya akan membacakan materi dalam mata kuliah Pemikiran Islam dan Filsafat. Untuk judul makalah saya yaitu konsep mahabbah dalam pandangan Rabi'ah Al-Adawiyah dan pemikiran Sunnun Al-Mishri tentang ma'rifat. Baik, saya akan membacakan materinya langsung saja. Yang pertama itu adalah konsep mahabbah menurut Rabi'ah Al-Adawiyah. Ajaran terpenting Rabi'ah Al-Adawiyah adalah mahabbah. Mahabbah adalah cinta. Cinta di sini adalah cinta kepada Tuhan. Harus dalam falsafat dan mistitisme. Dalam istilah menjelaskan pengertian mahabbah yaitu A. Memeluk kepatuhan kepada Tuhan dan membenci sikap melawan kepadanya. Yang B. Menyerahkan seluruh diri kepada yang dikasihi. Yang C. Menggosokkan hati dari segalanya kecuali dari diri yang dikecualikan dari diri yang dikasihi. Dan yang D. Yang dimaksud dengan yang dikasihi di sini ialah Tuhan. Abu Ali Dakaka, seperti yang dikutip Asmaran dan dalam pengantar studi tasawuf, mengatakan bahwa mahabbah adalah suatu sikap yang mulia yang dikarunia Allah kepada hamba yang dikehendakinya. Allah memberitahukan bahwa Dia mencintai hambanya dan hambanya pun harus mencintainya. Mahabbah merupakan cinta yang luhur, suci dan tanpa syarat kepada Allah. Pencapaian cinta ini mengubah murid orang-orang yang menginginkan Allah menjadi murad orang-orang diinginkan Allah. Dari beberapa kutipan di atas nampaklah pengertian mahabbah yang berbeda penguraiannya, tetapi pada hakikatnya adalah sama, yaitu rasa cinta yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham inilah yang dilaksanakan dan diperkenalkan oleh Rabi'ah, rasa cinta, rindu dan pasrah kepada Allah. Seluruh ingatan dan perasaan hanya tertuju kepada Tuhan, sehingga tidak ada tempat untuk cinta yang lain, karena hatinya sudah dipenuhi cinta kepada Allah. Cinta yang luhur dan tanpa pamrih hanya akan tercapai melalui proses yang panjang dan berat. Kebersihan dan keikhlasan hati dan pastilah sulit dicapai oleh orang-orang biasa. Untuk mengetahui sampai di mana tingkatan mahabbah seorang dapat diketahui dengan memperhatikan 3 mahabbah sebagai berikut. Yang pertama itu cinta biasa, yaitu selalu mengingat Tuhan, menyebut asmaul Allah dan memperoleh kesenangan berdialog dengannya. Yang kedua, cinta orang yang syidik, yaitu orang yang kenal kepada Tuhan, dapat menghilangkan tabir pemisah antara dirinya dengan Tuhan sehingga bisa melihat rahasia-rahasianya dan berdialog dengannya. Dan yang ketiga itu cinta orang arif. Cinta orang arif yaitu orang yang tahu betul dengan Tuhan. Yang dilihat dari rasa bukan lagi cinta tetapi diri yang dicintai, sifat-sifat yang dicintai masuk pada orang yang mencintai. Nah, rasa cinta yang ada dalam hati Rabi'ah sering terungkap dalam syair-syair yang dilantunkannya. Syairnya yaitu seperti, aku mencintaimu dengan 2 cinta, cinta karena diriku dan cinta karena dirimu dengan 2 cinta. Cinta karena diriku adalah keadaanku senantiasa mengingatmu, cinta karena dirimu adalah keadaanmu mengungkapkan tabir, hingga engkau kulihat baik untuk ini maupun pujian bukanlah bagiku, bagimulah pujian untuk semuanya. Menurut Rabi'ah, cinta itu dibagi 2, yaitu hub al-hawa dan hub anta al-lahu. Hub al-hawa adalah rasa cinta yang timbul dari nikmat-nikmat yang diberikan Allah, yaitu nikmat materi, tidak nikmat spiritual. Karenanya hub di sini bersifat hub unrawi. Walaupun demikian, hub al-hawa yang diajukan Rabi'ah tidak berubah-ubah, tidak bertambah, tidak berkurang, karena bertambah atau kekurangannya nikmat. Hal ini karena Rabi'ah tidak memandang nikmat itu sendiri, tetapi sesuatu yang ada di dalam nikmat itu sendiri. Adapun
Hub antal ahlalahu adalah cinta yang tidak didorong rasa indrawi, tetapi didorong oleh zat yang dicintainya. Sekian materi yang ingin saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan materi selanjutnya akan sampaikan teman saya. Sekian, terima kasih. Itu tentang Zunun al-Misri dengan paham ma'rifah. Jadi ma'rifah atau pengetahuan ilahi merupakan cahaya yang disorot pada hati siapa saja yang dikehendakinya. Pengetahuan hakiki yang datang melalui penyikapan, penyaksian, dan cinta rasa. Pengetahuan yang datang dari Allah, ma'rifah, dapat diperoleh melalui sir. Menurut Al-Qusyairi, seperti yang dikutip oleh Harun Nasution dalam falsafah mistisme dalam Islam, bahwa ada 3 alat dalam tubuh manusia yang dipergunakan sufi dalam hubungan mereka dengan Allah, yaitu kolbun, ruh, dan sir. Kolbun yaitu untuk mengetahui sifat-sifat Tuhan, dan ruh untuk mencintai Tuhan, dan sir untuk melihat Tuhan. Sir lebih halus dari ruh, dan ruh lebih halus dari kolbun. Kolbun tidak sama dengan jantung, karena kolbun selain sebagai alat untuk merasa juga sebagai alat untuk berpikir. Perbedaan kolbun dengan akal adalah akal tidak bisa memperoleh pengetahuan yang sebenarnya tentang Tuhan. Sedangkan kolbun bisa mengetahui hakikat dari segala yang ada, dan jika dilimpahi cahaya Tuhan, ia akan bisa mengetahui rahasia-rahasia Tuhan. Allah menurunkan ma'rifah ketika kolbun dan ruh berada dalam keadaan suci dan kosong. Zunun al-Misri dianggap sebagai pelopor faham ma'rifah. Ia membagi ma'rifah kepada 3 macam, yaitu yang pertama pengetahuan awam, yaitu satu dengan perantaraan syahadat. Yang kedua pengetahuan ulama, yaitu Tuhan satu menurut pengetahuan atau logika atau akal. Yang selanjutnya itu pengetahuan sufi, yaitu mengetahui Tuhan satu dengan perantaraan hati sanubari. Pengetahuan orang awam tentang Tuhan pada dasarnya adalah pengetahuan yang diterima dari ajaran agama tanpa memerlukan pembuktian melalui logika. Sedangkan pengetahuan ulama mementingkan logika. Baik pengetahuan orang awam maupun pengetahuan ulama tentang Tuhan disebut sebagai ilmu. Belumlah ma'rifah, pengetahuan yang tergolong kepada ma'rifah adalah pada golongan ketiga, yaitu di kalangan kaum sufi yang dapat melihat Tuhan dengan hati sanubarinya. Pengetahuan sufi dianugerahkan Tuhan kepada kaum sufi yang ikhlas beribadah dan sungguh-sungguh mencintai dan mengenal Tuhan. Dengan keikhlasan beribadah itulah Tuhan menyikapi tabir dari pandangan sufi agar dapat menerima cahaya yang dipancarkan oleh Tuhan. Dalam keadaan demikian, sufi dapat melihat keindahan Tuhan dan merasakan kebersamaannya. Menurut Zannun al-Misri, ma'rifah adalah cahaya yang dilontarkan Tuhan ke dalam hati seseorang sufi. Orang yang tahu akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vindani Anti dengan NIM 2011-91708. Di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Marisa, yang mana materi kali ini tetap di Zunun al-Misri dengan paham ma'rifah, akan tetapi di bagian tanda-tanda orang arif, yaitu orang yang telah mencapai ma'rifah. Berikut adalah tanda-tandanya. Yang pertama yaitu cahaya ma'rifah. Cahaya ma'rifah tidak memendamkan cahaya kerendahan hatinya. Yang kedua, tidak mengukuhi secara batinnya ilmu yang bertentangan dengan hukum lahiriah. Dan yang ketiga, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang banyak tidak mengiringnya untuk melanggar batas-batas larangannya. Jadi, dapat dilihat dari tanda-tanda orang arif tersebut pada hakikatnya mengacu kepada profil seorang sufi yang memiliki akhlak yang tinggi, yaitu akhlak ilahiyah. Walaupun ia telah mendapat makrifah dari Allah, tetapi ia harus tetap menjaga kerendahan hatinya, dikarenakan kalau tidak dijaga bisa saja makrifatullah berpindah kepada orang lain. Sedangkan untuk makrifah yang benar, yaitu kepada Allah, akan membawa sinarnya dalam hati, sinar yang terang dan jelas sebagaimana matahari membawa sinar hingga terang benderang, membuat orang selalu mendekat kepada Allah hingga menjadi fana dalam keesaannya. Sekian penjelasan dari makalah kami. Selanjutnya itu kesimpulannya. Kesimpulan dari hasil diskusi makalah kami, yang mana kesimpulannya yaitu makrifah dan mahabbah merupakan
Dua jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagaimana telah dibuktikan oleh Rabi'ah al-Adawiyah dan Zunnun al-Mishri. Mereka merasakan bahwa makrifah dan mahabbah tersebut adalah titipan dari Tuhan yang berasal dan dirasakan oleh hati yang terdalam. Mahabbah atau cinta kepada Allah, sedangkan makrifah yaitu untuk mengenali Allah. Keduanya akan membawa manusia kepada ketenangan hati dan ketentraman jiwa. Namun, apapun pendapat orang tentang mahabbah dan makrifah sebenarnya tidak patut diperdebatkan, karena ajaran tasawuf itu adalah untuk diamalkan, barulah dapat dipahami makna yang sebenarnya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan serta kekeliruan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.